kita siapkan hati kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau menerima Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat suci-Mu ini Tuhan. Kami ingin memuliakan, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami yang ada di dalam bait suci-Mu ini Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa roh jahat Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, sertai dalam kami yang dahsyat dan luar biasa ini. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhannya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami ingin hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu Yesus. Kami rindu Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
besar. Katakan lebih dalam lagi. Mari masuk ke hadirat-Nya. Rasakan bahwa Tuhan Yesus sudah hadir di hati kita. Terima kasih Tuhan. Sebab kita akan menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari semua angkat kedua tangan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kita akan menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang di dalam ada di kehidupan kita. Sebab kasih-Nya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Bersama kita katakan tiada taranya. Tiada taranya. Tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Haleluya, mengubah segalanya. Mengubah segalanya.
baik di dalam hidup. Mari bersama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, katalah perbuatanmu, bawa sukacitamu. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, bawa sukacitamu. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, bersiap kita akan katakan, Tuhan dan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasihmu. Haleluya, bersiap katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Haleluya, bawa sukacitamu. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak. Mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan kuatkan. Bersiap kita untuk melompat. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasihmu. Haleluya. Bersiap katakan, kuatkan suaraku, kuatkan suaraku, puji namamu. Haleluya Yesus, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasihmu. Angkat kepinggan dengan suara kita. Haleluya. Bersiap untuk melompat lebih tinggi. Ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih. Cuma Tuhan saja katakan, kuatkan suara. Haleluya. Haleluya Yesus, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasihmu. Ku bersuara, ku puji namamu, melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan. Angkat lagi suara kalau bicara. Sebab kasih-Mu sungguhlah sangat mempesona untuk kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh sangat menggetarkan hati kami Yesus. Kami ingin masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sangat melimpahkan kasih-Mu bagi kehidupan kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlukan.
berlimpah-limpah kasih-Mu sudah kami rasakan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan lebih dalam. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau jadi penyembah-penyembah Yesus. Katakan lebih dalam. Ku sembah. Ku sembah. Berdiri, katakan kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan lebih dari yang Ku sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Mari semua angkat tangan di hadapan-Nya. Katakan lagi, haleluya, amin. Kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku
lagi katakan, haleluya, kami sembah Kau, sembah Kau Tuhan, sepanjang hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Sepanjang umur hidup kami akan terus menyembah Tuhan. Mari sembah Dia lagi, sembah Dia lagi. Katakan Tuhan baik, Yesus baik, Yesus luar biasa. Amin, amin. Oh, Yesus, Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan. Oh, Amin. Haleluya. Tuhan baik, Yesus baik buat kami semua. Rancangan Tuhan terhadap kami sungguh amat baik. Tidak hanya sekedar baik, tapi sungguh amat baik. Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, di kitab Kejadian, semua ciptaan Tuhan
baik binatang, baik matahari, baik bintang, baik laut, bahkan semua tumbuh-tumbuhan. Alkitab hanya mengatakan semuanya baik. Tapi pada saat ditujukan pada manusia, didesain Tuhan sendiri, Bapa dan Ibu dan saya bukan baik, tapi firman Allah berkata sungguh amat baik. Maka kedudukanmu dan kedudukan saya di antara semua ciptaan Tuhan, Bapa dan Ibu dan saya lah prioritas utamanya Tuhan. Mari terima firman Tuhan dengan sukacita, terima firman Tuhan dengan lemah lembut, tanpa kita mengeraskan hati, supaya firman Tuhan hari ini dapat kita terima dengan sungguh amat baik. Semua yang mau menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Jadi semua lagi katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yes. Baik, silakan duduk. Kita tidak terasa sudah memasuki bulan September. Ya, beberapa bulan ke depan kita akan memasuki lagi yang disebut dengan hari Natal. Ya, tidak terasa. Yang pasti kalau hari ini sampai kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Baik, selamat datang Pak Satria. Bahwa pendidikan, saya akan percaya melalui pendidikan yang Tuhan izinkan, promosi lepas promosi pada Pak Satria tetap jalan. Amin ya. Ibu Nita, Mama Nita, selamat ulang tahun Bu ya. Hari ini ulang tahun ya. Sehat terus, panjang umur ya. Baik, teman-teman kita jemaat Tuhan yang lain, mungkin mereka ada berhalangan, semua mereka di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa di jemaat kita di BEVA ini semuanya masih muda-muda. Amin. Semuanya masih muda, keluarga masih muda. Karena gereja ini juga ditentukan oleh anak muda, ditentukan juga keluarga muda. Amin. Maka kita tetap percaya bahwa gereja kita ini akan selalu Tuhan berikan progres. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, tepuk tangan ya. Baik, kita tetap berdoa supaya AC ini juga terus bertambah-tambah unitnya ya. Sehingga semuanya masuk ke tempat ini itu dengan suasana yang sangat sejuk. Tapi di saat sejuk seperti ini, ingat bahwa aroma suasana untuk membuat mata tertutup juga lebih akrab ya. Baik, kita masuk di dalam tuntunan firman Tuhan ya. Perhatikan, waktu Yesus mati di kayu salib, mati loh, perhatikan, mati. Jadi bukan setengah mati ya, bukan seperempat mati, tapi mati. Perhatikan, itulah menyebabkan Yesus harus dikubur karena mati. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan bahwa itu adalah strategi, itu dikatakan setengah mati. Yesus sungguh mati di kayu salib. Perhatikan, Yesus mati di kayu salib hanya satu tujuannya, buat Bapak dan Ibu dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, berarti bagian kita juga harus mati. Artinya apa? Semua tentang harga dirimu, kesombonganmu, karakter yang kita punya, hidup kedagingan ini yang kita punya, itu juga harus benar-benar mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya hanya karakter Yesus yang ada padamu, hanya teladan Yesus yang ada padamu. Karena kalau kita tidak mati juga di kayu salib sana secara karakter, sifat, berarti pengaruh salib di dalam hidup kita juga jadi percuma. Maka semua tolak ukur hidup kita, termasuk perubahan-perubahan karakter kita, itu hanya bisa diubah waktu Bapak dan Ibu juga ikut mati di kayu salib. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Nah, maka lihat, hal yang paling tersulit
bagi kita semua itu di dalam pola berpikir. Perhatikan, di dalam pola berpikir itu yang sering sekali kita mengalami kesulitan dan kita mengalami untuk mematikan itu di kayu salib. Maka pemikiran yang salah, perhatikan, pemikiran yang salah itu akar dari kegagalan. Bapak dan Ibu, kalau melihat sebuah akar itu tidak terdiri cuma satu, banyak akarnya. Dan salah satu membuat hidup kita itu gagal karena kita memiliki akar tadi, yaitu akar apa? Bahwa kita ini memiliki pemikiran yang salah. Perhatikan, golnya itu pemikiran salah yang paling rawan. Kalau Bapak dan Ibu itu salah berpikir tentang Tuhan, maka seluruhnya akan salah. Ya, maka lihat apa yang terjadi di kayu salib. Ya, apa yang terjadi di kayu salib? Perhatikan. Pertama, ya, apa yang terjadi di kayu salib? Perhatikan. Yang pertama, apa yang hilang? Ya, apa yang hilang? Waktu Yesus mati di kayu salib, perhatikan, ada yang hilang, yaitu apa? Manusia lamamu, manusia saya, itu harus hilang. Tidak boleh lagi sama. Katakan amin. Jadi yang disalib itu, perhatikan, apa yang terjadi di kayu salib itu, yaitu ada sesuatu yang hilang dan memang harus hilang. Kalau itu tidak dihilangkan, maka tidak ada dampak salib itu pada dirimu. Maka lihat, manusia yang lama itu harus hilang. Katakan amin. Perhatikan, sering sekali manusia lama itu bukan tertuju pada daging, tapi dari pola berpikir, sistem berpikir, manajemen berpikir, itu harus hilang. Artinya tidak boleh lagi ke depan ini hidupmu itu ditata dengan manajemen berpikirmu, pola berpikirmu. Tetapi semuanya itu harus ditata dengan pola firman, manajemen firman, kebenaran firman. Maka manusia lama kita tadi yang selalu disetir oleh cara berpikir kita, mulai hari ini itu harus hilang. Bapak dan Ibu harus disetir, pola berpikirnya itu harus disetir, yaitu hanya dengan firman. Katakan amin. Kalau pola berpikir kita hanya disetir oleh firman, perhatikan, hidupmu pasti berhasil. Hidupmu pasti berhasil. Saya tegaskan kembali lagi, Tuhan datang kepadamu, ya, itu bukan membuat engkau, bukan tujuan Tuhan datang kepadamu itu membuat engkau kaya. Bukan. Karena sangat kecil kalau golnya Tuhan datang padamu, sangat kecil. Maka kata Tuhan di kitab Yesaya, rancangan Tuhan itu padamu, perhatikan, rancangan Tuhan itu padamu sungguh amat baik. Perhatikan, di kitab Yesaya, sebelum Tuhan merancangkan sesuatu kepada Bapak dan Ibu, personal lewat personal, Tuhan itu menguasai rancangannya dulu di dalam dirinya. Tuhan tidak akan pernah memberikan satu rancangan kepada seseorang kalau bukan Tuhan menguasai dulu rancangan itu. Nah, maka rancangan Tuhan setiap pada kita, personal kita, itu bisa berbeda-beda. Sekalipun berbeda-beda, perhatikan, karena itu rancangan dari Tuhan, itu pasti sempurna. Artinya apa? Tuhan merancangkan padamu sesuatu yang sungguh baik sebelum diberikan padamu. Tuhan sudah menguasainya itu di dalam dirinya dulu. Maka rancangan Tuhan yang terbaik padamu, perhatikan, bukan masalah promosi, bukan masalah jabatan, bukan masalah uang, bukan masalah kedudukan, tapi rancangan Tuhan yang terbaik padamu, perhatikan, adalah rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Katakan amin. Uang banyak, damai tidak ada. Maka dengan uang itu Anda bisa meninggalkan Tuhan. Perhatikan. Jadi rancangan Tuhan padamu personal, lewat personal. Jadi rancangan Tuhan padamu itu tidak pernah global, itu tidak pernah secara umum, tapi dia spesial masuk padamu. Amin. Spesial masuk padamu.
Kalaupun itu terjadi dalam satu kelompok, itu pasti atas keluarga, itu pasti juga atas gereja. Tetapi Tuhan itu selalu memiliki relasi padamu itu secara personal. Maka perhatikan bahwa damai sejahtera itu bukan kata benda. Damai sejahtera itu bukan kata sifat. Damai sejahtera itu bukan hanya slogan, tapi damai sejahtera itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau Tuhan itu sendiri sudah masuk di dalam dirimu, masuk di dalam rohmu, masuk di dalam pikiranmu, masuk di dalam segala sesuatunya, perhatikan, itulah rancangan Tuhan yang paling sempurna padamu. Jadi semua berkat yang kau dapat, promosi yang kau dapat, uang yang kau dapat, rumah yang kau peroleh, mobil yang kau punya, dan lain-lain sebagainya, itu hanya percikan berkat dari Tuhan. Katakan amin. Itu hanya percikan. Jadi bukan sesuatu yang sangat besar, tetapi sangat yang besar itu waktu kau menerima Dia dan damai sejahtera itu masuk padamu. Itulah rancangan Tuhan yang terindah padamu. Katakan amin. Orang kalau sudah mengerti, memahami ini, dia masuk ke gereja bukan untuk diberkati. Dia sudah tahu karena dia sudah diberkati. Jemaat Tuhan mengikut pelayanan di tempat ini bukan supaya Bapak dan Ibu lebih megah, lebih tampil, lebih wow. Enggak. Bapak dan Ibu sudah mengerti bahwa pelayanan itu sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan padamu. Katakan amin. Maka lihat, apa yang hilang tadi, manusia lama kita itu harus hilang. Ya, yang suka marah-marah itu harus dikurangi. Yang lama hilang, yang baru akan nongol. Ya, yang suka maki-maki orang itu harus hilang. Karena kalau tidak hilang itu, yang baru tidak akan datang. Minimal kalau itu tidak dikurangi, maka yang kurang itu tidak bisa ditutupi dengan hal yang baru. Makanya kalau Bapak dan Ibu sering sekali di dalam hidup ini akhirnya mengalami kegagalan. 1 tahun yang lalu seperti ini, 5 tahun yang lalu masih seperti ini, 10 tahun seperti ini. Coba perhatikan, itu sering sekali kegagalan itu berbicara pola berpikir. Ya. Terus di salib itu juga apa yang ditambah? Tadi apa yang hilang? Yang kedua, apa yang ditambah? Perhatikan. Yang ditambah itu apa? Menjadi manusia baru. Ya. Yang ditambahkan itu apa? Memiliki iman Kristus. Yang ditambahkan itu padamu apa? Memiliki kehidupan Kristus. Jadi hidup yang kita hidupin ini sekarang itu bukan lagi imanmu sendiri. Itu bukan lagi kehidupanmu sendiri. Maka kehidupan yang ditambahkan hari ini padamu, Bapak dan Ibu, harus lahir baru. Harus hidup baru. Orang kalau sudah lahir baru, hidup baru, maka iman satu-satu yang dimiliki hanya tertuju pada Yesus. Katakan amin. Bukan lagi kepada yang lain, bukan kepada kedudukanmu, tapi hanya kepada pribadi personal itu, yaitu Yesus. Itulah iman yang sesungguhnya. Ya, terus kehidupan yang kita hidupi hari ini itu bukan lagi kehidupan yang sesuai dengan keinginanmu, tuntutan dagingmu, permintaan dagingmu, tetapi kehidupan yang harus engkau hidupi hari ini itu yang ditambahkan Tuhan padamu, harus kehidupan yang berdasarkan kepada Yesus. Ibadah itu keinginan Tuhan. Katakan amin. Ibadah itu bukan keinginan dunia ini. Bapak dan Ibu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman, itu bukan keinginan dunia. Itu terutama keinginan Tuhan dulu yang Tuhan berikan padamu. Sehingga Bapak dan Ibu yang tadinya tidak pernah baca firman, baca firman. Itu yang Tuhan tambahkan kepadamu. Sehingga imanmu itu hanya tertuju pada Kristus, pada Kristus, pada Kristus. Perhatikan, kita sering sekali dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu sedikit-sedikit langsung minta tolong ke sana, sedikit langsung minta tolong ke sana. Ada hal-hal yang sedikit saja langsung minta tolong. Bahkan sering sekali hal yang sulit pun langsung minta
minta tolong kepada seseorang, perhatikan, seseorang itu tetap ada punya batas. Pasanganmu itu tetap ada punya batas. Tetapi iman yang kau harus hidupi sekarang adalah hanya iman di dalam Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Terutama di dalam hal kesulitan, apakah itu masalah kesehatan, jangan sampai imanmu tertuju kepada orang lain. Jangan sampai imanmu tertuju kepada orang-orang yang notabene mungkin lebih hebat. Dikasih obat ini, dikasih obat ini, dikasih ramuan ini. Dan imanmu harus tertuju pada Yesus. Katakan amin. Terus yang ketiga, apa yang terjadi di kayu salib itu? Yang ketiga, apa yang tetap? Jadi ada yang tetap, ada yang tidak berubah. Tubuh fisikmu itu tidak akan berubah waktu engkau sudah menerima Yesus. Yang tadinya pesek jadi mancung gak mungkin. Bisa paham? Yang tadinya rambutnya itu keriting jadi lurus enggak. Jadi mau dipaku di kayu salib pun fisikmu itu tidak akan berubah. Perhatikan, itu yang tetap. Fisik itu tetap. Jadi bukan karena Bapak dan Ibu ikut disalib di sana, meninggalkan semua tadi tabiat. Ingat, tetap ada, yaitu fisikmu tidak akan berubah. Ya, yang tadinya kulitnya putih jadi hitam, nah tetap. Maka apa yang tetap? Ini yang paling terpenting. Sering sekali disalib itu, Yesus disalib itu sempurna, tapi sering sekali yang kita sampai hari ini masih tetap mempertahankan, yaitu pola berpikir. Perhatikan, waktu kita menerima Yesus, waktu kita menerima salib, itu tidak bisa semerta-merta berubah, nggak bisa. Lewat kayu salib, betul kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, itu firman. Tapi perhatikan sebagai catatan, pola pikir kita ini, siapa yang harus mengubahnya? Yang harus mengubah pola berpikirmu itu adalah saudara sendiri. Jangan suruh orang lain. Saudara sendiri. Maka perhatikan, pola berpikir ini sangat menentukan keberhasilanmu ke depan. Dan pola berpikir yang sehat itu keputusanmu. Halo? Gak perlu Bapak dan Ibu berdoa, Tuhan ubah pola berpikir saya, ubah pola berpikir saya. Enggak, itu bagian. Nah, dan bagian yang sulit untuk berubah ini hanya satu dasarnya, baca firman. Gak usah minta pendapat dari orang lain, baca firman. Dan buka hatimu untuk setiap teguran firman itu. Maka dengan firman itulah sendirinya ada bagianmu yang akan mengubah cara berpikirmu. Katakan amin. Katakan amin. Misalnya saya sebagai gembala, kalau saya tidak mengikuti cara pola berpikirnya Tuhan, banyak alasan untuk mundur dari pelayanan. Banyak alasan untuk mundur sebagai gembala. Ya, perhatikan. Pendeta dengan gembala itu sangat jauh berbeda. Sangat berbeda. Tanggung jawabnya itu sangat jauh berbeda. Banyak orang di luar sana, baik dia lulusan keluaran, artinya teologi, bisa jadi pendeta. Banyak di luar sana tanpa sekolah pendeta pun sekolah teologi juga ada kata pendeta. Tapi gembala tidak bisa. Perhatikan, semenjak posisi saya sebagai gembala, itu bukan yang saya mau. Saya tidak pernah menawarkan diri kepada Tuhan menjadi gembala, enggak. Tapi dengan, perhatikan, dengan saya membaca firman, saya mau mengubah pola berpikir saya mau terus dituntun melalui firman itu. Firman Tuhan itulah yang menuntun saya sehingga harus menerima jadi gembala. Karena dasarnya firman,
maka apapun tantangan ke depan tidak akan pernah mundur. Halo? Amin? Kurang semangat. Amin? Ini tahun amin. Jadi amin itu nggak boleh setengah-setengah. Amin. Halo? Amin? Nah, percaya saja, gereja kita ini akan ditata Tuhan, akan jauh lebih sempurna lagi. Sehingga suatu saat Bapak dan Ibu datang ke gereja ini, itu akan sangat betah. Ya, mungkin lebih banyak waktunya nanti di gereja daripada di rumah. Tapi hati-hati, jangan sampai tidak memperhatikan pasangannya karena terlalu lama di gereja. Ya, jangan juga karena keadaan gereja jadi suami istri berantem gara-gara istrinya lebih banyak di sini. Nah, saya maksud semua apa yang Tuhan kasih ini itu juga adalah karena tuntunan Tuhan. Katakan amin. Berapa bulan yang lalu saya mengatakan sebelum Desember kita pasang AC, sebelum Desember kita pasang TV lagi di belakang itu. Nah, sehingga kemarin saya dengan ibu di Palangkaraya, Bu, saya bilang kita ke toko elektronik dulu. Kita mau beli TV buat gereja dulu. Rasa bisul tapi nggak pecah-pecah, ya. Karena waktu saya duduk di kursi itu saya melihat bagaimana singer itu nyaman, bagaimana WL itu nyaman, bagaimana supaya pemain musik itu juga nyaman. Itu pola berpikir saya. Hanya itu saja. Karena saya yakin percaya, sefatal-fatalnya suruh menghafal lagu, saya yakin juga tidak ada yang sempurna hafal lagu. Karena lagu setiap minggu bisa berubah-berubah. Hafal minggu ini karena gak pernah nyanyikan lagi, 3 minggu kemudian sudah hilang tuh dari ingatan. Tapi kan gak mungkin gara-gara itu kita berantem kan? Maka salah satu solusinya pasang TV di situ. Sepertinya para singer hafal padahal yang dilihat salah. Gak apa-apa, Tuhan yang memberkati kita. Amin ya. Nah, tidak ada yang perfect di dalam pelayanan kita. Segala sesuatu kalau kita tertuju pola berpikir kita untuk Tuhan, itu yang membuat pelayanan menjadi sempurna. Kalau semuanya pelayanan tertuju kepada fasilitas, pada keinginan pribadi, pada konsep pribadi, gereja itu akan bubar. Tetapi kalau pelayanan itu selalu kita melihat cara pandang kita, pola berpikir kita hanya pada Tuhan, tulus ikhlas, percaya saja, gereja itu akan terus maju. Katakan amin. Maka perhatikan kembali lagi, siapa yang mengubah tadi pola berpikir kita? Jangan suruh orang lain, tapi yang harus mengubah pola berpikir kita itu adalah kita sendiri. Ngomong kanan kiri, pola berpikirmu, Anda sendiri yang mengubahnya. Bersama Tuhan, bersama suami sepertinya atau pasangan ragu-ragu gitu ya. Nah, hanya Tuhan yang bisa mengubah pola berpikir. Misalnya si istri mengatakan, suamiku engkau harus melakukan A. Pasti suami mengatakan, oh enggak, harus B. Tuh kan? Nah, makanya biarlah diubah pola berpikir kita hanya firman. Katakan amin. Kita baca Roma 12 ayat 2. Yuk, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan lagi baik-baik firman Tuhan ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau terjemahan aslinya, pola berpikirmu itu tidak boleh sama dengan dunia. Ya. Pola sistem berpikirmu itu tidak sama dengan dunia ini. Harus berbeda. Kalau dunia pola berpikirnya bisa ke akademis, orang dunia bisa berpikirnya, pola berpikirnya kepada manajemennya,
kepada rumus-rumusnya, bahkan kepada sesuatu yang dia tahu melebihi daripada yang lain. Tapi di dalam firman, di dalam Tuhan, di dalam Yesus dikatakan di situ, Bapak dan Ibu tidak boleh sama pola berpikirnya dengan dunia ini. Katakan amin. Pola berpikir dunia balas, tapi pola berpikir firman jangan. Nah, maka lihat, maka berubahlah oleh pembaharuan budi. Berarti pola berpikir itu bagianmu untuk berubah. Nah, jangan harap orang lain untuk mengubahnya, tetapi Anda sendiri yang harus mengubahnya. Maka lihat di situ ada tingkatannya, sehingga Bapak dan Ibu itu bisa membedakan apa yang baik, ya, apa yang baik. Sehingga dengan firman itu juga Bapak dan Ibu juga akan dituntun apa yang berkenan. Maka dengan firman itu juga Bapak dan Ibu akan dituntun pola berpikirnya apa yang sempurna. Perhatikan, ya, tentang baik. Anak-anak muda, perhatikan. Punya pacar orang Kristen baik atau tidak? Anak muda yang jawab. Ya, yang berkeluarga nggak usah lagi. Kalaupun sudah terjadi, ya nggak bisa lagi dipulangkan. Gak usah nyanyikan, pulangkan saja aku pada ibuku. Nggak lagi. Anak muda, perhatikan. Punya pacar orang Kristen baik atau tidak? Baik. Perhatikan lagi. Apakah itu berkenan? Kita mau buat levelnya. Perhatikan lagi. Anak muda punya pacar orang Kristen baik atau tidak? Baik. Apakah dia berkenan? Ya. Apakah dia berkenan? Belum tentu. Perhatikan. Apakah pacarmu itu cinta Tuhan? Kalau dia cinta Tuhan, dia menuju berkenan. Tapi kalau hanya sekedar orang Kristen, itu hanya baik saja. Tapi berkenan, belum tentu. Karena tidak semua anak muda orang Kristen itu cinta Tuhan. Halo? Kalau anak muda itu setiap minggu, orang Kristen itu setiap minggu, justru tidak ibadah ada di luar sana, itu tidak berkenan. Dia baik-baik. Yang tari, kue, baik-baik. Pacarmu tadi orang Kristen itu naik motor diantar kemana-mana, baik-baik. Tapi apakah dia berkenan? Belum tentu. Maka anak muda perhatikan, sama pasangan orang Kristen baik, tapi harus ada lagi diketahui dia berkenan atau tidak. Sebelum anak muda memperhatikan menilai dia berkenan atau tidak, Anda dulu yang harus mengerti saya cinta Tuhan atau tidak. Kalau anak muda tidak mengerti cinta Tuhan atau tidak, maka anak muda pun tidak akan pernah bisa memberikan satu kebenaran orang itu cinta Tuhan atau tidak. Harus cinta Tuhan. Kalau dicintai Tuhan itu pasti, setuju? Tapi Anda dan saya belum tentu cinta Tuhan. Tapi Tuhan itu pasti mencintai. Ya. Tapi kalau dia mencintai Tuhan, sekali lagi, belum tentu takut Tuhan atau enggak. Maka perhatikan, yang berkenan tadi termasuk juga dia harus bisa memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai karena pacaran tadi relasimu dengan Tuhan justru berkurang. Justru melalui hubungan itu, Bapak dan Ibu justru semakin memiliki relasi, memiliki hati selalu menjadi penyembah Tuhan. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Adi lanjutkan. Nah, gitu ya. Kalau sudah baik dan dia berkenan cinta Tuhan, lanjutkan. Ya. Tetapi ada yang ketiga, level yang ketiga, sempurna.
Ya, sesuai Roma 12 ayat 2 tadi. Kehendak Tuhan itu baik, sempurna. Kalau tidak seiman, pasti tidak baik. Jadi anak muda jangan coba-coba, Pak saya mau melayani dia Pak, saya mau tarik dia jadi orang Kristen. Jangan mencoba. Ya, saya sudah cinta mati Pak, bahkan cinta saya 110% Pak. Nah kalau gitu hanya 10-nya saja, nggak bisa. Ya, jadi dia seiman, sempurna. Ya, maka perhatikan, kalau tidak seiman, pasti tidak baik. Maka jangan coba-coba. Jangan datang ke gembala, Bu Gembala, saya punya pacar. Terus tidak seiman sih, jangan harap kita dukung. Karena Anda akan mencari masalah. Ya, cari masalah. Halo? Harus cari cinta Tuhan. Kalau anak itu kaya raya itu hanya percikan saja. Tapi yang utama, dia harus cinta Tuhan. Tapi orang yang mencari cinta Tuhan, yang mencari itu harus cinta Tuhan dulu. Baru dia bisa menilai, oh ini pasangan yang tidak cinta Tuhan. Dia orang Kristen ya, tapi tidak cinta Tuhan. Perhatikan, setelah berkeluarga, banyak sekali pasangan itu justru tidak mendukung ibadah. Akan ditarik, saudara akan ditarik dengan alasan-alasan tertentu. Dan waktu sudah ditarik, maka setiap ibadah itu menjadi kebiasaan yang tidak lagi berkenan di hadapan keluarga itu. Karena dia lebih nyaman tidak ibadah. Maka perhatikan, hati-hati. Jadi tidak bisa hanya notabene sesama Kristen. Baik. Tetapi sempurna belum tentu. Ya. Yang sudah berkeluarga nggak boleh lagi ganti ya. Lanjutkan saja. Ya, apapun yang terjadi lanjutkan. Ya. Ibu Rosalin lanjutkan Ibu Rosalin ya. Walaupun sekarang daerah iya berbeda ya. Ingat saja, kalau suami cinta Tuhan nggak perlu takut. Setuju ya? Amin ya. Nah, maka lihat 90% kegagalan kita baik di dalam pelayanan, baik di dalam usaha, baik di dalam keuangan, baik di dalam rumah tangga dan hal apapun itu karena kesalahan konsep berpikir. Ya, banyak orang memiliki pikiran-pikiran yang salah tentang Tuhan. Ya, pikiran yang salah tentang diri sendiri dan pikiran-pikiran yang salah tentang berbagai keadaan. Perhatikan nih, 3 pola berpikir ini Bapak dan Ibu harus berubah. Ya, 3 pola pikir yang salah. Ya, perhatikan. Pertama itu pola pikir tentang Tuhan. Perhatikan. Bapak dan Ibu tidak bisa kalau ada sesuatu yang sudah didoakan, bahkan mungkin sudah puasa, bahkan mungkin sudah terus didoakan, tapi tidak terjadi, justru sebaliknya yang tidak kita harapkan. Jangan posisi seperti itu. Coba pola berpikirmu salah. Kalau pola berpikir kita salah tentang Tuhan, itu berarti kehidupan kita itu hampir sama dengan padang gurun. Ya, orang yang bersungut-sungut itu karena pola berpikir. Orang suka menggerutu itu karena pola berpikir. Tapi orang suka bersyukur juga karena pola berpikir. Orang suka mengasihi Tuhan itu juga karena pola berpikir. Nah, apalagi terutama sesuatu keadaan yang tidak mendukung keinginanmu, tidak mendukung apa yang kau harapkan, perhatikan. Sering sekali kita justru salah menilai Tuhan di dalam posisi itu. Ya, maka kita baca Roma 12 ayat yang ketiga. Yuk, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi
daripada yang patut kamu pikirkan. Perhatikan, taruh di koma. Pola berpikir. Pola berpikirnya itu jangan terlalu berlebihan. Ya, imanmu 2, tapi pola berpikirmu sampai 5, itu cari masalah. Halo, imanmu yang harus angka 5, pola berpikirmu harus tetap di bawah iman tadi, bahkan sejajar, itu akan memberkati. Jadi pola berpikir Bapak dan Ibu pun itu positif, tapi tidak memiliki iman, percuma. Ya, percuma. Maka tadi dikatakan di situ berdasarkan kasih karunia. Perhatikan, Tuhan melihatmu itu berdasarkan kasih karunia. Tuhan memandangmu itu bukan karena posisimu, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Maka lihat, imanlah segala-galanya. Iman yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi yang harus selalu kau perkatakan melalui ucapanmu, melalui pikiranmu, justru harus perkataan iman. Tetapi yang Bapak dan Ibu selalu pikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan daging, keinginan-keinginan daging, dan itu justru yang kau pikirkan jauh melebihi daripada kau memiliki iman, itu cari masalah. Cari masalah. Ya. Dan firman Tuhan berkata, ayo kita baca bersama-sama lagi, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Perhatikan, menurut ukuran iman. Jadi semakin besar imanmu, perhatikan, pola berpikirmu pun akan bertambah besar. Jangan berpikirmu itu besar, tapi imanmu kecil. Itu berlebihan. Perhatikan di situ. Kalau imanmu itu besar, maka pola berpikirmu pun akan besar. Karena berbicara iman, itu sesuatu hal yang selalu terbaik. Itu berbicara sesuatu kebenaran. Nah, segala sesuatu yang berdasarkan pada iman, maka pola berpikirmu pun akan mengikuti pola iman tadi. Tapi lihat, orang dunia keinginannya yang diperbesar, tapi imannya kecil. Maka orang dunia itu wajar untuk stres. Wajar dia untuk punya pikiran, beban pikiran yang berat. Karena apa? Karena keinginannya jauh lebih besar daripada imannya. Itulah pola berpikir dunia. Tapi pola berpikir surga enggak. Imanmu yang harus besar. Maka pola berpikirmu itu besar akan mengikuti. Katakan amin. Maka orang kalau sudah memiliki iman besar, perkataannya pun itu memberkati orang. Dia melihat mungkin secara realnya belum terjadi, tapi dia tetap yakin dengan iman yang besar pasti terjadi. Karena iman itu segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Artinya iman yang terjadi itu kita tidak tahu kapan dia terjadi. Kita tidak tahu hari apa dia terjadi. Kita tidak tahu tahun berapa dia terjadi. Karena itu iman. Karena kalau segala sesuatunya Anda sudah tahu, itu bukan iman. Itu pola berpikir saja. Iman itu sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, kalau pola berpikir dari iman dari tidak mungkin jadi mungkin, maka perhatikan segala sesuatu yang tidak mungkin itu pun akan terjadi padamu. Katakan amin. Perhatikan lagi di situ. Kita baca terakhir, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Perhatikan, yang membuat kita berbeda itu hanya iman. Tuhan kita sama, Yesus kita sama. Tetapi di dalam pola berpikir kita, mana yang kau dudukan? Berpikir secara iman atau berpikir saja secara manajemen otak kita?
maka orang dunia akan memperbesar pola berpikirnya dengan sistem dunia. Tetapi orang percaya, dia akan memperbesar sistem berpikirnya itu dengan iman, sehingga pola berpikirnya pun ikut jadi besar. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Kalau jawabannya ragu-ragu, nanti AC-nya tak mati. Jangan gara-gara AC-nya sejuk. Halo. Nah, kalau lihat semangatnya justru waktu tidak ada AC lebih semangat, nanti saya suruh Pak matikan AC. Saya melihat roh minggu yang lalu itu justru roh yang lagi semua mengendap-endap begini. Nah, ya. Perhatikan lagi, pikiran merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Setuju? Apa yang kita pikirkan itu dapat mempengaruhi perasaanmu. Apa yang kita pikirkan itu dapat mempengaruhi tindakanmu. Apa yang kita pikirkan itu juga dapat mempengaruhi keputusanmu. Ya, memahami betapa pentingnya menjaga pikiran itu harus selalu sehat dan harus selalu positif. Alkitablah sebagai sumber, perhatikan, pengetahuan. Alkitablah sebagai sumber panduan hidup. Alkitablah yang menawarkan banyak kebenaran firman yang berkaitan dengan pikiran. Maka lihat, supaya pikiranku dan pikiran saya itu selalu sehat, itu pedomanmu hanya firman. Itu pedomanmu hanya Alkitab. Nah, usah cari tempat yang lain. Ya, ingat, Tuhan memberikan padamu free will. Tuhan memberikan kepadamu itu kehendak bebas. Tapi ingat, kehendak bebas tidak boleh membuat dirimu jadi bablas. Perhatikan. Waktu Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah itu, Tuhan juga memberikan free will-nya, kehendak bebasnya. Jadi waktu Adam dan Hawa makan buah itu bukan dari rancangan Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memberikan lampu merahnya. Tapi karena mereka memiliki free will, kehendak bebas, keputusan ada di tanganmu. Maka mulai hari ini, pola berpikirmu itu dengan sistem dunia, pola berpikirmu itu dengan iman, itu keputusan. Karena Bapak dan Ibu punya free will. Katakan amin. Kehendak bebas. Ya. Anda punya kehendak bebas untuk mengambil keputusan seperti tadi memilih teman, itu keputusan. Ya, tapi kalau sudah mengerti firman, maka pola berpikirmu itu pun akan memutuskan sesuatu yang akan memberkatimu. Maka jangan sampai pola berpikirmu itu salah. Apakah yang sekedar baik tapi tidak berkenan? Silakan kita sendiri yang memutuskan. Contoh saja, Bapak dan Ibu bekerja, Bapak dan Ibu melayani, karena faktor gaji besar, silakan. Perhatikan, kalau pelayanan karena masalah PK, silakan. Anda yang memilih tanpa memikirkan komunitas yang ada. Maka kenali dia sebagai Bapak, bukan hanya sekedar tuan, master, ataupun sahabat. Ingat, terakhir perkataan Yesus di kayu salib, Allahku, Allahku, bukan lagi Bapa. Panggilan Bapa itu harus berhenti, karena kitalah selanjutnya memanggil dia Bapa. Katakan amin. Maka lihat sekali lagi, kita harus dan tidak boleh salah berpikir tentang Tuhan. Tuhan itu bukan sekedar sahabat, tapi Tuhan itu Bapa. Kalau kita sudah sampai pengertian bahwa Tuhan itu Bapa, maka posisimu dan posisi saya, pola berpikir tentang dirimu adalah anak. Katakan amin. Yang kedua, perhatikan yang kedua. Ya, pola pikir yang salah. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pola pikir tentang diri sendiri. Perhatikan. Ini yang sering membuat Anda dan saya juga gagal. Perhatikan pola berpikir tentang diri sendiri. Pemikiran yang salah tentang diri Anda sendiri itu akan melahirkan rasa takut.
itu akan melahirkan cemas, itu akan melahirkan lemah. Atau sebaliknya, justru merasa hebat dan sombong. Saya dapat universitas itu karena saya belajar, karena saya sungguh-sungguh, karena saya pintar, karena saya dibekali. Itu bisa membuat orang jadi sombong. Saya tidak masuk universitas itu karena saya orang miskin, uang saya tidak ada, orang tua saya tidak mendukung, bahkan siapapun hanya menjatuhkan diri saya. Itu juga membuat dirimu bisa gagal. Perhatikan setiap perkataan yang kau keluarkan. Perkataan yang kau keluarkan kalau masih ada berpola yang tidak memberkatimu, itu harus di stop. Ya, perhatikan lagi. Yang manapun keadaannya, kepercayaan diri kita bukan lagi di dalam Kristus, tetapi justru di dalam daging kita sendiri. Perhatikan, mungkin punya notabene keluarga di mana orang tua dulu tidak menyekolahkanmu sampai sarjana, tidak membiayaimu sampai sarjana, bahkan lahir dari orang keluarga yang sangat miskin. Pola berpikir seperti ini kalau kau bawa sampai hari ini, itu juga salah satu faktor kegagalan. Perhatikan, Bapak dan Ibu, seperti apapun latar belakang keluarga kita orang tua, kita tidak bisa memilih orang tua kita, betul tidak? Halo? Betul tidak? Maka keadaan di belakang itu tidak bisa lagi kita menjadi sesuatu hal yang terus kita salahkan. Kenapa saya tidak lahir dari anak orang kaya? Kenapa saya tidak lahir dari orang tua yang profesor? Kenapa saya lahir bukan dari orang tua yang punya banyak warisan? Ingat, Bapak dan Ibu dan saya tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana. Sampai kapanpun itu dituntut, tidak ada hukumnya di situ. Maka tarik lagi, simpulkan dari manapun latar belakang kita, seperti apapun pendidikan kita, seperti apapun keadaan orang tua kita dulu, tentang ekonominya, ingat, Anda sudah jadi anak Bapak. Amin. Pola berpikir jadi anak Bapak itulah yang harus kau bawa hari ini. Sehingga kalau itu dibawa, siapapun yang ada di sekitar termasuk keluarga, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi menyalahkan mereka, justru memberkati mereka. Katakan amin. Maka lihat, orang kalau sudah disetir oleh pola berpikirnya, orang kalau sudah disetir hanya dengan pola berpikirnya, inilah yang disebut dengan pikiran kerdil. Karena selalu berorientasi pada diri sendiri. Perhatikan, orang kalau sudah berpikir hanya untuk dirinya sendiri, itu pikiran kerdil. Ya, pola diri sendiri dan akhirnya menutup peluang yang baik baginya. Semua harus berpikir mulai hari ini, Bapak dan Ibu bukan lagi anak pecundang, tetapi anak Bapak. Amin. Mungkin latar belakang kita keluarga nggak jauh beda, ya. Mungkin dia ditinggal orang tuanya, dia dibiarkan sendiri. Perhatikan, statusmu hari ini tidak lagi mengingat itu, tapi statusmu hari ini harus membenarkan saya anak Bapak. Katakan amin. Maka kita pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang berpikiran kerdil tadi. Jika share dengan mereka jargon yang sering meluncur dari mulutnya, pokoknya. Nah, perhatikan suami-suami kalau sudah istri mengatakan pokoknya, suami menjadi caranya. Ya, pokoknya. Nah, sering sekali keluar buat saya ataupun titik. Nah, orang kalau sudah berpikir yang di dalam Tuhan bukan lagi keinginanmu, hanya keinginanmu, bukan hanya tertuju lagi pada keinginanmu. Katakan amin. Halo, amin. Nah, maka lihat, orang yang kerdil itu dia akan memiliki sifatnya jadi keras kepala. Karena apa? Orientasinya hanya ke dalam diri sendiri. Itulah yang disebut dengan sombong ke dalam, ya, sombong ke bawah. Jadi kalau sombong ke atas itu kan dari perkataannya sudah mengetahui, dia juga sudah kelihatan. Sombong ke atas itu kan dia lihat ini semua nih karena usaha saya. Lihat ini semua nih
karena jasa saya. Lihat ini semuanya ini ada, itu karena saya mengusahakan. Itu sudah sombong ke atas, kedengaran dan kelihatannya. Tapi orang sombong ke dalam juga, saya ini orang tidak berada, saya ini miskin, saya ini lahir dari keluarga yang tidak diberkati, saya ini. Dia memikirkan menuju dirinya. Ingat, itu juga sombong. Hari ini semua itu harus dibuang. Sombong kata harus dibuang, sombong ke bawah harus dibuang. Yang kau pakai hari ini adalah pikiran Kristus. Hari ini Bapak dan Ibu disejajarkan. Mau jadi jemaat, mau jadi gembala, mau jadi pemain musik, siapapun, kita sekarang ini sejajar anak Bapa. Kalau sejajar anak Bapa, berarti semua menjadi ahli waris. Setuju? Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Maka perhatikan lagi, ya, di dalam 1 Timotius, yuk kita baca 1 Timotius 4 ayat 12, sama-sama 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Perhatikan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Orang yang tidak percaya itu sangat mudah untuk jadi teladan. Ya, ada orang makan di warung tuh, perhatikan saja. Mungkin Bapak dan Ibu tidak kenal, mungkin tidak seiman. Bayar saja itu makannya, mungkin hanya sekitar 20.000. Anda sudah katakan sang baik itu Bapak. Ya, perhatikan lagi, kita baca dari awal 1, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perhatikan, mulai hari ini jangan pernah lagi mengintimidasi dirimu. Saya orang tidak berada, saya orang kerdil, saya orang tidak itu, enggak bisa. Jangan pernah kau rendahkan dirimu sendiri. Kau sekarang jadi anak Bapa. Katakan amin. Kita lanjut terus. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Katakan amin. Terus di dalam perkataan, terus kasihmu, terus dalam kesetiaan, terus dalam kesucian. Anak-anak muda, jadilah teladan bagi orang tua ya. Orang tua juga jadi teladan bagi anak muda. Dari perkataan, dari tingkah. Orang Kristen, jemaat bebas, gak boleh lagi mudah tersinggung. Itu kerdil. Ya, gak boleh. Kalau memiliki hati kerdil tidak akan pernah bisa maju. Ya, maka perhatikan, dievaluasi lagi hidup kita. Kalau sering kita akhirnya cuma gagal, itu karena pola berpikir. Perbaiki itu. Ya, perbaiki itu. Ya, jadilah teladan bagi orang yang lebih tua. Jadilah orang tua teladan bagi orang yang muda. Karena apa? Karena sekarang kita adalah milik Kristus. Setuju? Tuhan mencintai. Setuju? Anak Bapak yang disayangi. Setuju? Dan Bapak dan Ibu adalah pewaris Bapak. Yang terakhir. 3, yuk 1, 2, 3. Pola berpikir tentang keadaan. Perhatikan, keadaan itu gak boleh kita salahkan. Ya, oh kemarin Pak saya ibadah itu karena COVID, ya ibadah karena COVID. Keadaan itu tidak boleh disalahkan. Karena keadaan bisa berubah-ubah, musim bisa berganti. Perhatikan, maka pola berpikirmu tentang keadaan kalau tidak dalam Kristus, maka keadaan itu juga akan mengubah. Ya, pemikiran yang salah tentang keadaan itu juga justru berasal kurangnya pengetahuan, kurangnya persiapan, bahkan harapan yang tidak realistis, mengambang atau kurangnya visi yang seharusnya mendorong timbulnya iman. Keadaan telah menjadi, perhatikan, keadaan itu tidak boleh menjadi bosmu. Perhatikan, keadaan itu tidak boleh jadi bosmu. Anda harus jadi bos terhadap semua keadaan itu. Salah satu contoh, misalnya minggu pagi hujan lebat, itu keadaan. Kenapa nggak ke gereja? Hujan lebat, itu keadaan. Kalau 1-2 kali nggak apa-apa, tapi kalau itu menjadi terus menerus, maka keadaan itu menjadi bos. Itu yang membuat kita akhirnya gagal.
Ya. Maka perhatikan, Dia adalah Bapa penyembuh. Katakan amin. Kita baca Efesus 3:20. Amin. Rancangan Tuhan padamu itu bisa sudah 10, tapi yang kau inginkan cuma 2. Yang 8 itu Tuhan sudah pikirkan jauh ke depan. Perhatikan. Pikiranmu, pikiran saya, pengetahuanmu dan pengetahuan saya, pengalamanmu dan pengalaman saya, itu mungkin hanya di angka level 2 saja. Keinginanmu dan keinginan saya mungkin hanya di angka 2 saja. Tapi keinginan Tuhan padamu sudah angka 10. Maka gak perlu takut. Apa yang tidak bisa kau pikirkan, apa yang tidak bisa kau mimpikan, apa yang tidak pernah bisa kau cita-citakan, Tuhan sudah memberikan itu jauh angkanya ke depan. Maka jangan pernah ragu di dalam hidup ini, karena kau anak Bapa. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus terus sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita sebagai Bapa jadi ahli waris, bukan hanya pada satu keturunan ke bawah, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Karena sampai kapanpun Yesus itu tetap ada. Bapak dan Ibu punya generasi ke depan yang sampai 20, Yesus itu juga ada di generasi ke-20 sampai selama-lamanya. Maka ingat, Christ in me, Christ in you. Itulah terpenting dari semua di dalam hidupmu. Kalau Yesus ada dalam pikiranmu, Yesus ada dalam tindakan, Yesus ada dalam perasaan, Yesus ada dalam batinmu, lengkaplah kesempurnaan hidupmu itu. Kita sering melihat keadaan, maka tidak boleh menyerah. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan yang sudah berperang di depan. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Persiapkan anggur dan roti. Yesusku. Haleluya. Ku cinta Engkau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Suara-Mu tuntunku lewati api. Dalamlah Kau ada bagiku. Ku tak sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Amin Tuhan. Oh, amin.
terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Suaramu, amin Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, jalanlah Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Lagi katakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Oh kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Sama-sama lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang sempurna diberikan padamu dan pada saya. Maka tubuh yang sempurna ini akan membuat tubuh kita juga kekal di sorga.
maka jangan pernah ragukan kalau Yesus sudah memberikan tubuh yang terbaik, itu untuk keselamatan kita. Apabila Bapak yang percaya pada tubuh Kristus dan tubuh Kristus juga bersatu denganmu, maka segala sesuatu yang tidak baik dalam tubuhmu hari ini, mungkin ada sakit penyakit, hari ini juga sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Mari kau makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah yang sempurna Yesus sudah berikan padamu dan pada saya. Tidak ada lagi korban yang sempurna. Bahkan tidak ada lagi korban binatang. Korban yang sempurna itu adalah anak Allah sendiri, yaitu Yesus. Maka hari ini engkau sudah bersatu dengan darah Yesus. Maka darah ini berbicara kehidupan. Kehidupanmu dan kehidupan saya ke depan ini bukan lagi berbicara hanya di dunia ini, tapi kehidupan kekal. Apabila Bapak yang percaya melalui darah Yesus hari ini juga, segala sesuatu yang tidak baik dalam darahmu hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan Bapak dan Ibu sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh. Terimalah ini. Mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur, mari menyembah Dia lagi. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan atas firman Allah. Mulai hari ini, pola berpikir kami berdasarkan firman. Pola berpikir kami berdasarkan iman kami. Pola berpikir kami hanya pada Yesus. Dan kami percaya di saat kami menaruh pola berpikir kami di hadapan Yesus dan semua dituntut dengan firman, maka tidak mungkin dalam hidup kami gagal. Pasti berhasil. Dari semua lini kehidupan pasti berhasil. Ekonomi pasti berhasil. Bahkan promosi dari Tuhan pun akan berhasil. Dan apa yang kami dapat itu hanya sebagai percikan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat Tuhan
berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati anak-anak, berkati suami, berkati istri. Dan kami percaya semua keluarga Tuhan di tempat ini, keluarga jemaat di tempat ini, kemanapun pergi dan melangkah, maka keberhasilan itu akan selalu ada. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami menabur buat pelayan kami di tempat ini, pembangunan, ucapan syukur, perpuluhan kami, apapun yang Tuhan taruh, itu bentuk kami mengasihi Tuhan, itu bentuk kami bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin.